Di tahun 2021 ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM Kota Pekalongan kembali melakukan inovasi. Kali ini, untuk mengurangi kebocoran penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD retribusi pasar, seluruh pasar di Kota Pekalongan akan diterapkan sistem elektronik retribusi pasar atau e-retribusi pasar. Uji coba penerapan e-retribusi akan dilakukan di Pasar Tradisional Podosugi. Kepala Bidang Pasar dan Pembinaan PKL, Dedi Setiawan menjelaskan bahwa e-retribusi ini akan menggantikan sistem cash atau manual, diubah menjadi cashless atau tanpa uang tunai. Dalam pengaplikasiannya, Dindakop UKM akan menggandeng Bank Jateng. Sehingga mekanismenya mudah, petugas akan mendatangi lapak pedagang, kemudian pedagang hanya perlu melakukan isi saldo. Kemudian transaksi dilakukan menggunakan kartu tersebut. Sistem itu bersifat real-time, yakni secara sistem retribusi yang sudah terkumpul secara otomatis akan masuk ke kas daerah, sehingga akan mengurangi kebocoran keuangan. Berbeda dengan kartu e-money, e-retribusi memiliki sistem yang bersifat tertutup, sehingga apabila kartu tersebut hilang, maka tidak akan mempengaruhi isi saldo kartu meskipun cetak kartu hilang. Wajibannya berapa, lalu kalaupun menunggak itu berapa, itu jelas. Nah kemarin kita tahap terakhir itu sudah sosialisasi dengan pedagang. Nanti kita juga harapkan pedagang itu menjadi agen laku pandai. Agen laku pandai itu di mana itu maksudnya nanti setiap pedagang itu akan men-top up itu kepada mereka. Nah dari agen laku pandai itu setiap transaksi sebulan itu menurut informasi Bank Jateng itu nanti bisa mendapat keuntungan kurang lebih 1 juta lebih. Jadi kemarin sudah disampaikan ke Pak Guyupan dan Pak Guyupan bersedia untuk menjadi agen laku pandai tersebut. Ya transaksi berapa itu sebulan itu bisa, itu kan menarik juga. Nah ini memang rencana itu kita mau terapkan dulu nanti sebelum di launching oleh Pak Wali. Nanti kan saya menghendaki sih pengennya sebelum 17-an, namun dengan adanya PPKM ini kan PPKM darurat beliau kan masih sibuk, jadi nanti perlu koordinasi lebih lanjut. Jadi e-retribusi ini akan kita terapkan sementara di Pasar Podosugi. Kenapa Pasar Podosugi? Karena Pasar Podosugi itu memang sudah ber-SNI dan SNI kemarin SNI 8152 2015 itu sudah direvisi. Dan salah satu poin tambahan itu karena kemarin ada pandemi, salah satunya adalah SNI pasar itu harus melakukan digitalisasi pasar. Jadi kita harus tidak boleh istilahnya secara manual tersebut. Bisa kita tadi melakukan pembayarannya dengan e-retribusi, bisa juga nanti memakai QRIS. Kemarin sudah disampaikan ke pedagang juga memakai QRIS. Jadi kalau membayar itu pedagang tidak perlu membawa cash. Oke, kayak di toko modern kan outlet itu tinggal scan barcode, bayar, sudah masuk seperti itu. Nah, jadi ke depan itu memang pasar itu diharapkan pasar tradisional itu tidak kalah dengan pasar modern. Selain itu, sebelum diterapkan, Dindakop UKM telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang di Pasar Podosugi. Nantinya tidak hanya di Pasar Podosugi, namun juga akan menyasar pasar tradisional lainnya yang akan dilakukan secara bertahap. Romi Suharto, Batik TV, melaporkan. Kok pasar kita sepi naman sih?